Pagi hari ini saya yakin Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Bukan setia sampai
sing your name. Your will be done. Your will be done. Oh. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, amin. Akui kuasa-Mu, serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Yes, Lord. Biarlah puji-pujian kami naik untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini berasal dari hati kami untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Biarlah itu adalah ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sudah disenangkan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Dan Bapa, tiba saatnya untuk kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarkan kami menjadi tanah hati yang subur ketika firman itu diberitakan. Dan biarlah kami boleh berbuah-buah, kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan sudah senyumkah pagi hari ini? Seperti biasa di rumah Tuhan, mari datang dengan sukacita, berikan senyum kiri kanan, depan belakang. Yang belum disenyumin pagi hari ini, ada yang mukanya masih sedih, mari berikan senyum iman. Haleluya, puji Tuhan. Sudah diberkati semua pagi ini? Saudara senang semua dilindungi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saudaraku, kita akan dilayani oleh rekan kita, Bapak Pendeta Japang Siagian, yang saya ingin berikan firman Tuhan sebelum beliau akan berangkat dalam minggu ini untuk bukan pulang sebenarnya saudara ya, planting pelayanan, planting church ya, merintis gereja di kampung halamannya. Jadi dia akan menjadi utusan dari gereja kita yang akan memulai perintisan di Sumatera Utara saudaraku ya. Di Medan, tetapi masuk jauh-jauh lagi. Saya nggak tahu berapa jam lagi dari kota Medan, saudaraku. Saudara senang kita bisa beranak gereja kita, saudaraku ya. Gereja kita sudah mulai menabur di pelayanan di planting church, saudaraku ya. Setelah sekian lama, kalau Bapak Ibu masih ingat, kita sudah menggali dana, kita menabur di awal tahun, dan taburan itulah yang akan kita pakai sebagai modal, sebagai benih. Katakan benih, Bapak Ibu. Benih yang kita imani pasti ya, namanya benih pasti tumbuh dan pasti berbuah. Kita berdoa, kita akan dukung, dan saya minta saudara memberikan support sepenuhnya bagi rekan kita ini supaya kerajaan Allah semakin diluaskan di negeri kita dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Mari berikan sambutan buat hamba kita, rekan kita Pendeta Japang Siagian, terus diberkati. Saya serahkan pelayanan selanjutnya. Luar biasa pagi hari ini. Saya percaya bahwa keberadaan kita semua baik-baik saja, amin. Dan puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi, sharing firman Tuhan. Dan saudaraku, kita akan langsung mendengar dan belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat pertama sampai ayat ke-12. Nanti lebih lanjut Bapak Gembala akan menjelaskan, saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan dari perikop ini. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima bagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Haleluya, amin tuh firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang Tuhan selalu lebih dahulu menyediakan. Haleluya.
Tuhan selalu lebih dahulu menyediakan. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan sangat menyukai seluruh kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan menyukai kehidupan kita, jangan pernah kita tidak menyukai hidup kita. Lihat temanmu di sebelah, Tuhan sangat menyukai hidupnya. Ya, dia menyukai hidup saya, dia menyukai hidup saudara, dan dia sangat mengasihi kita. Dan Tuhan senang melihat kita bahagia, Tuhan senang melihat kita tanpa gelisah, tanpa takut. Tuhan sangat senang. Dan dia, saudaraku, tahu nggak bagaimana caranya supaya hidup kita bisa tenang? Tahu nggak bagaimana caranya supaya hidup kita tidak gelisah? Tuhan itu mau supaya anak-anaknya itu tidak tenang. Makanya dia memberitahu terlebih dahulu bahwa dia telah menyediakan. Kalau kita tahu semuanya sudah tenang, kalau kita semua tahu sudah tersedia, maka kita akan tenang. Contoh saudara yang mau menikah, semua dipersiapkan. Kalau sudah tersedia semua saudara, kita akan tenang. Ada saja yang satu yang kurang. Rasanya satu malam gak bisa tidur. Dan yang membuat semua orang bisa tenang adalah ketika dia tahu bahwa segala sesuatu telah tersedia. Dan dalam perumpamaan yang kita baca tadi saudaraku terkasih, dikatakan ada seorang pemilik kebun anggur dan dia mendirikan menara jaga, dia menyediakan pengirik, dia menyediakan benihnya, dan itu dipercayakan kepada petani. Mari lihat ke situ. Sebelum sampai kepada petani, dia menyediakan terlebih dahulu segalanya perfect, sempurna. Dan petani tinggal mengelolanya, tinggal menikmati hasilnya. Dan itu merupakan gambaran bahwa Tuhan telah menyediakan terlebih dahulu, selalu menyediakan terlebih dahulu sebelum segala sesuatu terjadi. Saudaraku, saudara masih ingat peristiwa di Taman Eden? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari yang pertama apa diciptakan? Hari kedua apa diciptakan? Hari ketiga apa diciptakan? Semua yang diciptakan itu adalah keperluan manusia terlebih dahulu. Diciptakan terang supaya bisa keperluan manusia. Diciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Diciptakan makanan dan minuman untuk keperluan manusia. Diciptakan terlebih dahulu supaya manusia yang diciptakan ini tenang, menikmati apa yang Tuhan sediakan. Dia menikmati Taman Eden, dia menikmati kebersamaan dengan binatang. Dan ternyata tidak cukup. Tuhan sediakan lagi pasangan hidup, semua tersedia. Saya belajar baru-baru ini, ikut sebagai panitia Natal, panitia pemilik camp, dan bagian saya sama, bagian perlengkapan. Saya akan memperlengkapi apa yang perlu, dan tidak hanya saya yang bekerja, semua tim acara luar biasa persiapkan segalanya. Itu dipersiapkan sebelum saudara. Saudara, coba kita pikirkan, para panitia akan mempersiapkan segalanya sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum acara terjadi, sebelum acara berlangsung. Disiapkan dekor yang hebat, ada Pak Nathan, disiapkan tim acara, ada saudara-saudari yang luar biasa, dipersiapkan semua. Dan kita yang datang tinggal menikmati, wow, kita cuma bisa bilang, wow, keren acaranya, wow, keren dekorasinya, wow, keren ya. Itulah hidup kita. Kita akan mengatakan, wow, keren banget kebun anggur ini. Sudah ada menaranya,
Sudah ada benihnya. Kita tinggal mengelolanya, kita tinggal menikmatinya. Dan tahu, yang punya anak di sini mungkin, saya udah punya anak 3 beneran loh. Saya udah punya anak 3. Dan mereka kami perlakukan dengan penuh perhatian, penuh kasih sayang. Mereka adalah anak-anak yang kami kasihi. Saya berserta dengan istri tercinta selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang mereka akan nikmati. Sebelum mereka ada lahir, saudara, masih dalam kandungan, kami sudah repot duluan. Kami repot menyediakan semua keperluan bayi, bak mandinya, belum lahir. Dia belum bilang, Pak saya butuh itu, belum. Oke? Sempat itu dia bilang dari kandungan, saya kaget saudara. Tapi ini belum. Dan dia belum ngomong. Tapi kami sudah sebagai orang tua yang baik, kami sudah punya terlebih dahulu pemikiran untuk membuat yang terbaik untuk dia. Kami sediakan yang terbaik. Dan ketika mereka lahir, kami langsung siapin semuanya. Siapin bajunya, siapin popoknya. Mereka belum bicara apa yang harus mereka butuhkan, tapi kami sudah sediakan yang mereka butuhkan. Dan ketika sesudah mereka bertumbuh hari-hari ini, mereka masih asik tidur. Kami sudah bangun lebih dahulu, mempersiapkan makanannya, mempersiapkan mandiannya. Mereka belum bilang makan, kami sudah siapkan makanannya. Saudaraku, kami tahu dengan itu mereka akan bahagia. Dengan itu mereka akan nyaman. Dengan itu mereka tidak akan takut. Karena mereka tahu semuanya tersedia. Tersedia kami untuk mereka. Kami ada kasih sayang kemana kami untuk mereka. Dan saudaraku, terlebih Bapa kita di sorga. Amin. Dia terlebih dahulu memikirkan segalanya untuk kita. Coba lihat di Matius pasal 7 dikatakan di sana saudara. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi seperti saya ini yang sudah tahu memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Amin. Yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya semua kita adalah anak yang dikasihi Tuhan? Katakan itu setiap hari, saya adalah anak Bapa. Ketika kita tahu kita anak Bapa, Bapa akan menyediakan segalanya. Saudaraku terkasih, saya belajar bahwa ternyata sebelum kita lahir, sebelum kita ada di perut ibu kita, Tuhan telah mempersiapkan kehidupan yang terbaik untuk kita. Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk kita. Oke, itu sebelum. Dan tahu nggak bahwa sebelum kita menjalani hari ini, kemarin Tuhan terlebih dahulu menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hari ini. Dan saudaraku, bahkan saudara, untuk hari esok, yang suka khawatir tentang hari esok, dengar ini. Yang hari esok, sebelum kita menjalani hari esok, Tuhan telah menyediakannya dari hari ini. Bahkan ketika kita masih tidur. Saudara ingat ayat itu? Dalam Mazmur pasal 127 ayat 2. Dikatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Tapi saya lihat di sini gak ada yang tidur. Udah bangun semua tuh ya? Amin. Oke. Nanti malam baru kita diberkati. Tolong jangan tidur di sini. Oke. Jadi saudaraku lihat. Sebelum fajar, sebelum pagi muncul, Tuhan sudah menyediakan. Saudara, saya harap saudara percaya bagian ini. Karena itu diperuntukkan untuk saya dan saudara. Kebun anggur itu untuk saya dan saudara.
Bahkan dikatakan saudara tidak hanya untuk hari esok. Setiap hari Tuhan menanggung bagi kita. Ada ayatnya di dalam Mazmur pasal 68. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Hari demi hari, hari apapun yang kita jalani semuanya ditanggung oleh Tuhan. Mau saudara di hari Minggu, mau saudara di hari Senin, mau saudara di hari Selasa, tetap Tuhan tanggung. Bapak kita baik, amin. Dahsyat. Hari demi hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Dia menanggung segalanya. Dan oleh sebab itulah Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Ya, ini harus kita ingat. Sama-sama kita baca. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Coba sama-sama katakan, Bapakku di sorga tahu. 1, 2, 3. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah lebih tahu terlebih dahulu dari kita. Amin. Mari kita ganti kata-kata daripada kita mengatakan apa yang akan kami makan. Kami akan makan berkelimpahan bahkan di hadapan musuh-musuh kami. Kami akan punya pakaian yang berlimpah-limpah karena Yesus memberi kelimpahan bagi kami. Amin. Dan itu akan sangat membuat kita bergairah, tenang, bahagia dalam menjalani hari-hari kita ini. Mungkin ada saudara yang hari-hari ini kehilangan yang selama ini membuat saudara bahagia. Dan mungkin kita berpikir mau makan apa, mau sekolah anak-anak apa, gimana. Tuhan bilang jangan katakan mau makan apa, tetap makan nasi. Yang pasti bahwa Tuhan menyediakan, amin. Jangan khawatir, yang ngomong ini siapa? Itu Yesus. Dia yang punya segalanya, dia yang ngomong. Artinya dia yang menjamin, amin. Dan puji Tuhan saudara. Itu yang Tuhan katakan. Setiap hari kita bisa mengatakan kepada dia, Bapakku menyediakan segala yang kuperlukan. Dan puji Tuhan. Saudaraku, saya mau berbicara yang lebih dalam dari sekedar kebutuhan jasmani. Yang saya maksudkan adalah kita semua ketika lahir sudah berdosa. Kata penulis Roma, semua manusia lahir berdosa. Tapi luar biasanya saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan pengampunan yang berlimpah bagi kita. Tuhan tahu bahwa kita butuh pengampunan. Oleh sebab itu dia sediakan pengampunan terlebih dahulu. Dan ketika dia menyediakan pengampunan itu dan dia berikan kepada siapapun. Ya, supaya kita dapat hidup bersama dengan dia, supaya kita dapat hidup kekal. Saudaraku, puji Tuhan, kita mendengar kabar baik bahwa Tuhan telah menyediakan pengampunan bagi kita. Dan saudara, agar kita mengetahui yang Tuhan sediakan ini saudaraku, maka Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan kabar baik kepada kita. Dalam perumpamaan tadi ada hamba-hamba yang diutus. Ya, dia mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan kabar baik. Tuhan selalu mengkomunikasikan, Tuhan selalu membicarakan, Tuhan selalu menyuarakan maksud hatinya supaya kita tahu. Amin. Tuhan selalu membicarakan isi hatinya. Mau tahu saudara bagaimana kita mendengar suara hati Tuhan? Alkitab yang ada pada kita semuanya isi hati Tuhan.
Dia akan bicarakan yang sudah dia sediakan bagi kita. Rajin-rajinlah membuka Alkitabmu, karena disitulah seluruh yang kita butuhkan. Dan Tuhan itu selalu berbicara, memberitahukan, karena dia tahu bahwa manusia itu tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu. Sedangkan sudah dikasih tahu aja tidak tahu. Apalagi tidak dikasih tahu. Makanya pelajaran saudara, pelajaran penting bagi kita, supaya orang tahu maksud hati kita, maka kita harus memberitahu. Jangan pernah harapkan orang mengetahui keinginan kita kalau kita tidak mengungkapkannya. Jangan tuntut suamimu, bagi para istri, dia harus tahu dong tentang saya, keadaan saya, hati saya. Halo? Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Jangan tuntut juga para suami, harusnya istri harus tahu segalanya tentang saya. Halo, dia bukan Tuhan. Dan jangan berkata kita para anak, harusnya orang tua itu mengerti saya semuanya. Ungkapkan dong, biar tahu. Kasih tahu apa maksud kita, kasih tahu apa keinginan kita. Ini hanya pelajaran bagi kita. Supaya orang tahu, beritahulah. Yang sudah dikasih tahu aja nggak ngerti, apalagi nggak dikasih tahu. Saudaraku terkasih, Tuhan memberitahukannya lewat hamba-hambanya, saudara. Dan dalam perumpamaan itu, Yesus memberitahu ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya berulang-ulang untuk menyampaikan kabar baik, saudara. Itu ternyata tidak didengar oleh para penggarap, saudara. Tidak didengar. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jangan kita pikir semua yang punya telinga bisa mendengar. Tapi puji Tuhan, kita dikasih 2 telinga supaya kita bisa mendengar, amin. Iya, dengarkan ya. Puji Tuhan, mereka tidak mau mendengar, justru apa? Menolak mereka, adanya tadi dipermalukan, ada tadi yang dibunuh. Itu gambaran hamba-hamba Tuhan pada zaman perjanjian lama. Bangsa Israel itu berulang-ulang Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan karena Tuhan cinta banget sama mereka. Dia kirimkan hamba-hamba Tuhan menyampaikan kabar baik, menyampaikan bahwa yang mereka butuhkan itu sudah tersedia. Tapi mereka ini, saudaraku, justru menangkap mereka, mempermalukan mereka. Saya harap di sini kita semua mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, amin. Dengarkanlah suara gembala kita. Dialah yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi saya dan saudara. Gak usah curiga, apalagi memfitnah, gak usah. Dulu mereka, ya udahlah, mereka lah itu. Kita sekarang berubah. Dengarkan para hamba Tuhan, dengarkan gembala. Dan tahu saudara apa yang terjadi ketika kita mendengar para pemimpin rohani kita, para nabi kita, para gembala kita. Tahu apa yang terjadi? Dikatakan kita akan berhasil dalam hidup ini. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20, Yosafat memberi nasihat kepada penduduk Yehuda, mengatakan di bagian B, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan tetap teguh, amin. Apapun yang terjadi, kita akan tetap teguh. Bukan tetap berdiri di tengah badai. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, ketika ada badai, betul ada badai, tapi dia tetap berteguh berdiri. Karena dia percaya kepada Tuhan. Saya percaya, hari-hari ini orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan mudah roboh semangatnya, tidak akan mudah roboh mentalnya, tidak akan mudah roboh untuk semangat, untuk langkah-langkahnya untuk maju, amin. Dan itu percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, tapi tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada hamba-hambanya, kamu akan berhasil. Puji Tuhan saudaraku. Hamba-hamba ditangkap, hamba-hamba dipermalukan, hamba-hamba ada yang dipenjara, ada hamba-hamba yang dibunuh. Dan itu tidak berhasil. Kira-kira Tuhan kehabisan cara? Oh tidak. Dia tidak akan pernah kehabisan cara untuk mencintai saya dan saudara. Dia tidak akan pernah kehabisan cara untuk mencintai bangsa Israel. Dia mengutus anaknya yang dia kasih.
namanya Yesus. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia utus Yesus ke tengah-tengah mereka. Yesus Tuhan yang menjadi manusia, dia berinteraksi, dia berkomunikasi, dia mengajar. Tuhan Yesus paling suka mengajar kita, amin. Makanya kita harus mau diajar. Karena memang Tuhan Yesus suka mengajar. Sebelum ada mujizat, dia akan selalu mengajar. Oke. Dan selepas dia selesai mengajar, dia akan membantu orang, melakukan segala perbuatan baik. Dia berkeliling melakukan pekerjaan yang baik, dia membuat mujizat. Dan pekerjaan Yesus luar biasa. Dia selalu membuat mujizat, dia selalu menolong orang. Dan itu semua dilakukan di depan mata mereka secara langsung. Dan apa yang terjadi? Kata firman Tuhan di dalam perumpamaan itu, bahwa mereka juga tetap menangkap dia. Dengan jelas dikatakan bahwa mereka menolak dia, padahal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Seperti yang di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, ini perkataan Rasul Petrus, pengakuan dia bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Puji Tuhan saudara. Dan ini mereka tolak. Saudaraku terkasih, tidak hanya ditolak, akhirnya Yesus ditangkap saudara. Nanti seperti perumpamaan itu, dia akan dibuang keluar. Dibuang keluar Yerusalem, dia dipakukan di kayu salib. Itu terjadi di luar Yerusalem, tepat seperti yang Yesus katakan. Saudaraku terkasih, padahal Yesus adalah yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan Mesias, itu sudah ada di depan mata, tapi mereka tidak mau dengar. Tapi mereka tolak. Saudara, Yesus adalah pemberian yang terbaik. Yesus adalah pemilik segalanya. Yesus adalah batu penjuru, penopang segala sesuatu. Tadi dikatakan dalam perumpamaan itu, dia batu penjuru, dia penopang. Dia dibuang menjadi batu penjuru, ya. Dan Yesus adalah sumber yang disediakan bagi orang-orang Yahudi. Ya, seperti saya katakan tadi, tapi mereka menolaknya. Saudaraku terkasih, karena mereka menolak, maka Tuhan memberikan persediaan itu kepada orang yang mau menerimanya. Tuhan tidak akan menarik berkatnya dari bawah ke atas sampai berkat itu bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau kamu tidak mau menerima, diberikan kepada orang lain. Bagi ini pelajaran saja saudaraku, kan Tuhan mencari orang-orang yang mau menerimanya. Betul ya? Dikatakan bahwa dalam Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di depan muka pintu, aku mengetuk, barang siapa yang mau membuka pintu aku akan masuk. Dia tidak akan pernah memaksa saya dan saudara untuk menerimanya. Dia ketuk, kita buka, dia masuk. Kita terima, dia masuk dan kita akan menikmati dia. Kita akan menikmati persediaan itu. Nah, pelajaran saudara, bahwa bagi orang muda yang masih jomblo ini ya, yang masih jomblo, kalau cintamu ditolak, cari orang yang mau menerimamu, jangan usah dipaksa-paksa. Cari orang yang mau. Kalau yang di sebelahmu belum mau, cari yang lain gitu. Kalau tetanggamu belum mau, cari. Kalau yang ada di Pulau Bali ini belum mau, cari di pulau lain. Haleluya. Karena itu sudah tersedia. Cuman ya mungkin bukan itu, jadi cari yang lain. Cari yang mau. Kalau kita membuat pekerjaan, melamar pekerjaan di satu perusahaan, perusahaan belum mau menerima kita, cari perusahaan yang mau menerima kita. Iya. Dan kalau satu usaha kita lakukan, usaha yang ini belum berhasil, cari usaha yang lain. Pasti berhasil. Cari. Kan kata Tuhan begini, carilah maka kamu akan mendapat. Yesus aja begitu saudara, Tuhan aja begitu. Kalau
kalau orang Yahudi nggak mau, kasih ke bangsa-bangsa lain. Kepada saya dan saudara. Makanya kita punya Yesus yang dahsyat, amin. Karena kita mau menerima, puji Tuhan. Semakin banyak kita mau menerima, semakin banyak kita punya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tuhan itu selalu mau mencari yang mau. Saya senang di gereja ini. Tidak ada unsur paksaan. Kalau mau, ayo. Kalau enggak mau, ya sudah, lakukan apa yang kau mau. Selalu mengajak ke tempat yang terbaik. Ya kalau mau, ya jadi lebih baik. Tapi enggak mau, enggak berkembang deh. Dan puji Tuhan saudara, memang Tuhan itu selalu mencari yang mau menerimanya. Dan saudaraku terkasih, dikatakan coba di Yohanes pasal yang ke-1 ayat 11 sampai 12. Dikatakan dengan terang di sana. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Bayangkan saudara, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya alias ditolak. Pernah ditolak? Pernah ditolak? Rasanya gimana? Jangan bilang sakitnya itu di sini, di semua dari kepala sampai kaki sakit tuh. Sampai nggak bisa bangun tuh. Diajak makan tuh. Kerja. Akibat ditolak saudara. Padahal yang nolak baru satu. Yesus, yang nolak satu bangsa. Ditolak. Tapi dia gak kehabisan akal coy. Gak kehabisan akal Bapak Ibu. Dia akan cari siapa yang mau. Karena kalau kita pernah ditolak, ingat aja, oh Yesus pernah ditolak. Jangan sampai langsung kita merasa bahwa waduh udah berakhir segalanya. Dan puji Tuhan saudara, ketika itu ditolak, ayat selanjutnya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan siapa yang menerimanya diberi kuasa, puji Tuhan. Dan saat ini kita menerima dia dan di dalam kita ada kuasa, amin. Kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah, kita punya kedudukan yang pasti, kita punya identitas yang pasti, kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara. Obat dari dari penolakan adalah cari yang lain. Kau pasti bahagia. Kalau engkau sebagai anak pernah ditolak, pasti ada orang tua yang bisa menerimamu. Ada orang yang bisa menerimamu. Puji Tuhan saudara. Dan saudaraku, yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia sudah datang sebagai batu penjuru, dia menjadi ahli waris, dia memberikan warisan itu kepada bangsa Israel, tapi mereka tolak. Saudaraku, Yesus adalah sumber persediaan yang kita butuhkan, amin. Dia sumbernya. Ya. Yesus adalah anak domba Allah yang disediakan untuk penghapus dosa kita. Yesus adalah persediaan yang disediakan Allah sebagai terang untuk kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dunia ini gelap, kita butuh Yesus. Ada iklan, saudara pernah dengar iklan ini? Indonesia dirundung gelap. Berarti kalau dirundung gelap, Indonesia butuh Yesus, amin. Saudara pernah dengar iklan itu? Saya selalu berkata, walaupun itu di televisi, Yesus ada bagi bangsa Indonesia menjadi terang buat bangsa Indonesia. Kalau ada keluarga mengatakan, kayaknya keluarga kita gelap, berarti kita butuh Yesus di situ. Hari-hari ini, hari-hari saya gelap, ada Yesus yang disediakan bagi kita. Dan Yesuslah yang Tuhan sediakan sebagai sumber kemenangan bagi kita. Dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dialah yang menjadikan kita menang. Peperangan hidup apapun yang kau jalani hari-hari ini, Yesuslah yang siap membuat kita lebih daripada pemenang. Ada banyak peperanganmu hari-hari ini. Ada banyak peperangan kita, saya dan saudara. Tapi yang jelas, Yesus disediakan untuk menjadi sumber kemenangan bagi kita. Dan saudaraku terkasih, oleh sebab itu kita punya Yesus.
Ya, kita punya Yesus yang adalah sumber persediaan bagi kita. Saudaraku, kita sudah punya itu. Ya, Allah sudah berikan, Tuhan sudah sediakan persediaan itu. Dan itu saat ini sudah ada di dalam kita. Jangan kita katakan kita tidak punya apa-apa. Kita punya Yesus lebih dari segalanya. Saya punya cerita mengenai orang yang sudah memiliki persediaan namun berpikir belum memiliki. Dia sudah punya, saya sudah punya jam tangan, bukan promosi ya. Oke. Saya sudah punya jam tangan tapi saya berpikir saya belum punya jam tangan. Ada seorang ibu yang sudah tua, tinggal di kota dan memiliki anak yang sukses di perantauan. Si ibu mengirim surat kepada anaknya, waktu itu belum ada WA. Oke, belum ada telepon. Jadi dia tulis surat. Yang zaman tahun 70-an itu mengerti, oke? Yang masih zaman-zaman tulis surat-surat menyurat, oke? Kalau yang tahun 90 ke atas, tahun 2000 ke atas, tahunnya hanya WA, pesan, email, oke? Ini zaman itu masih tulis tangan. Jadi dikirim surat. Dan isinya adalah ibu itu meminta uang untuk biaya hidupnya dan perbaikan rumahnya yang papanya sudah mulai busuk. Jadi dia orang tua tunggal, rumahnya udah mulai hancur, terbuat dari papan. Oke. Mungkin di sini di Denpasar kita sulit menemukan, tapi zaman dahulu banyak. Ya, yang hidup di zaman dahulu mungkin tahu. Ada yang hidup zaman dahulu? Enggak ada, cerita zaman dahulu baru ada, oke? Lalu si anak membalas surat serta memberikan cek yang berisi uang. Dia balas, dia kasih. Setiap bulan si anak mengirim cek kepada ibunya. Namun si ibu ini hanya menyelipkannya di celah-celah dinding rumahnya. Di papan itu diselipkan aja di situ. Setiap anaknya kirim, selipkan. Setiap anaknya kirim, selipkan. Berbulan-bulan dan dia hidup kekurangan. Dia hidup dengan rumahnya yang bocor. Oke. Lalu tiba-tiba biasa datang pahlawan, Pak Pendeta. Masuk. Dia mengunjungi si ibu dan si ibu ditemui, ditanya oleh Pak Pendeta, bagaimana kabarnya? Biasa kunjungan Pak Pendeta. Oh, baik Pak Pendeta. Anaknya gimana kabarnya? Anak saya sukses, tapi gini, anak saya sukses. Loh kok gitu ajanya? Ya sukses, tapi saya kirimin uang, saya minta uang, tidak pernah dikasih. Cuma dikirimin kertas melulu. Saya makan kertas. Lalu Pak Pendeta ngomong gini, kertas gimana sih? Yang mana kertasnya? Itu saya taruh itu, saya selipkan di papan itu. Pak Pendeta ambil. Boleh saya ambil? Boleh. Jadi, Bu, ini uang. Ini namanya cek. Ibu punya uang ratusan juta. Siap untuk membangun rumah dan ini keperluan ibu berbulan-bulan. Terus ibu bilang, apa? Saya punya uang. Iya ini uang. Kertas. Uang, kertas. Yang benar gimana? Hah? Ya dua-dua benar. Yang si pendeta, si ibu kertas ya. Kalau ditukarkan ceknya jadi uang. Benar dua-dua. Dan puji Tuhan saudara. Dan si ibu mengatakan, betapa bodohnya saya. Punya uang tapi tidak bisa menikmati. Punya persediaan tapi tidak bisa menikmati. Di depan mata tapi tidak bisa menikmati. Lalu si Pak Pendeta pergi, ibu bawa aja ke bank, tukarkan segalanya akan beres. Dan saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah anak yang sukses, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang mengirimkan selalu bagi kita, mensuplai lebih dari cek. Kita punya itu, saya harap jangan ditaruh di sela-sela dinding. Ingat baik-baik, kita sudah punya itu. Jangan selipkan Yesusmu dia di dinding hatimu, tapi biarlah dia berkuasa dalam hatimu. Dialah persediaan kita. Dialah kelimpahan kita. Bukan karena kita nggak punya, tetapi karena kita kadang tidak tahu bahwa kita sudah punya.
Kita berpikir kita belum punya apa-apa, padahal kita sudah punya segalanya. Kita sudah punya pasangan, cuman karena belum kelihatan saja bagi yang jomblo. Kita sudah punya pekerjaan, cuman karena belum ketemu saja pas. Nanti kita punya dapat itu. Kita sudah punya usaha yang tepat, ya cuma kita sudah punya itu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya punya segalanya. Saya tahu saya punya usaha, saya tahu punya pekerjaan, saya tahu saya punya kebutuhan-kebutuhan untuk ini, untuk itu. Karena ada Yesus di dalam saya. Puji Tuhan saudaraku, dan di dalam pelajaran ini saudara, di dalam firman Tuhan saat ini, dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, dia hanya mau memberitahu kepada kita, seperti memberitahu kepada orang Yahudi, bahwa Tuhan telah menyediakan segala yang kita perlukan, dan Yesuslah yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Kiranya kita dikuatkan, diteguhkan, dan saya percaya dengan kita mengetahui bahwa kita sudah mempunyai persediaan, kita sudah memiliki segalanya, kita pasti kuat, kita pasti tenang. Di hari-hari, di masa-masa sukar ini, di masa-masa sulit ini, yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa kita sudah memiliki segalanya. Kita sudah mempunyai itu. Puji Tuhan, itu aja menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita sekaligus kita mendoakan keluarga Bapak Japang Siagian yang akan berangkat. Mari kita bangkit berdiri. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan saya undang keluarga Bapak Japang boleh ke depan sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Saya undang Ibu Gembala boleh. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan, kita akan berdoa mendukung pelayanan yang akan segera dimulai oleh rekan kita. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini sebagai gereja lokal, sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai umat-Mu yang sudah Tuhan kumpulkan, yang Tuhan izinkan kami hidup bersama-sama sebagai keluarga ya Tuhan, sebagai rekan sekerja untuk meluaskan kerajaan-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh memulai sesuatu di dalam pelayanan gereja kami ya Tuhan. Kami boleh mengutus Tuhan hamba-hamba-Mu untuk memulai pelayanan yang baru di Sumatera Utara sana ya Tuhan. Engkau yang sudah mengizinkan hamba-Mu berada di tengah-tengah kami GPDI Gloria Tuhan, dan sudah bergaul bersama dengan kami, hidup dan saling menguatkan, saling menopang, bahkan diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan untuk maju di dalam pelayanan ya Tuhan. Dan sudah tiba saatnya mereka mengambil keputusan melangkah dengan iman ya Tuhan untuk mengikuti panggilan-Mu. Kami percaya dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami
punya Allah yang lebih dari cukup untuk menolong kami, yang sudah menyediakan segala yang diperlukan, yang sudah mempersiapkan Tuhan, tidak hanya di tempat ini tapi juga di tempat yang akan mereka datangi ya Tuhan. Kami yakin Bapa Surgawi adalah rencana-Mu, dan kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila mereka berangkat dengan iman, dan kami akan mendengarkan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan akan memimpin mereka. Dari kemenangan sampai pada kemenangan, baik di dalam pergumulan, di dalam segala tantangan yang akan dihadapi di depan ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan hati mereka ya Tuhan, mantapkan langkah mereka Tuhan, kuatkan iman mereka Tuhan. Berikan mereka keberanian untuk percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa ada banyak jiwa yang akan dimenangkan di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Ada banyak orang yang akan diberkati oleh keberadaan mereka, tidak hanya oleh pelayanan tapi hidup mereka pun menjadi garam dan terang dunia. Bahkan terlebih lagi buat keluarga mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh juga Tuhan masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Keluarga dari hamba-hamba-Mu boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih hidup bergaul dengan Engkau lagi ya Tuhan. Biarlah keberadaan mereka di sana Tuhan sungguh-sungguh menjadi terang yang akan mengusir segala bentuk kegelapan ya Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh diperlengkapi Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi contoh, menjadi teladan, akan menjadi anak-anak panah ya Tuhan, yang akan hidup diberkati oleh Tuhan, dan mereka akan bertumbuh menjadi kesaksian bahwa sungguh orang yang melayani Tuhan diberkati anak dan cucunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus, ke dalam tangan kami serahkan mereka. Kami mendoakan mereka, kami akan tetap mendukung mereka, kami akan ingat mereka di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Karena kami tahu mereka membutuhkan banyak dukungan ya Tuhan, sebab di dalam doa tidak ada yang mustahil bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berikan berkat kami dan kami utus mereka dari gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan, selamat jalan ya Capan, Wiwin, kiranya Tuhan menyertai. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa kembali. Bapa, terima kasih buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Kami adalah kebun-kebun anggur yang Tuhan sudah pelihara, yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan kami juga dijadikan para penggarap-penggarap yang dipercayakan tugas untuk mengeluaskan, menikmati kebun anggur yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan biarlah kami juga relakan ketika bagian Tuhan harus kami berikan. Biarlah kami relakan ya Tuhan. Dan kami tidak menolak apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Karena kami tahu bahwa semuanya adalah milik Engkau Tuhan. Kami berhutang seluruh hidup ini hanya kepada Engkau. Tidak satu pun kami bisa kerjakan dengan kekuatan kami di dalam dunia ini. Semuanya karena Tuhan yang sudah berikan kemampuan buat kami untuk menikmatinya ya Tuhan. Sebab itu berikan kami hati yang rela ketika kami harus memberi ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mencuri apa yang menjadi hak-Mu, mencuri apa yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah dengan sukacita kami bisa memberi. Bahkan ketika kami diberikan kesempatan memberi satu kebanggaan bagi kami ya Tuhan. Karena kami boleh menjadi alat untuk memberkati orang lain. Biarlah firman yang sudah ditaburkan dimeteraikan dalam hati kami semua Bapa. Dan menjadi modal untuk kami menghadapi kehidupan ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Roh Kudus. Yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Sebelum kita membutuhkan, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Janganlah takut dan khawatir hatimu, janganlah gentar. Tapi bangkitlah dan beranilah, hadapilah hidupmu dengan iman kepada Dia. Sebab Bapamu tahu dan Bapamu baik adanya. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman dan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati yang di rumah. Sampai jumpa lagi dalam ibadah.